tidak perlu dikasih haji depannya. Tapi kalau mau naruh ya silakan. Yang jadi masalah itu kalau tidak ditaruh, tidak dipanggil haji, marah itu jadi nah, itu yang jadi bahaya, ya. Oke, itu perkenalan Bapak Ibu. Kemudian mohon doanya Bapak Ibu, aku lagi melanjutkan studi S2 mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Raden Patah. Alhamdulillah tahun ini UIN Raden Patah di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir itu terbaik di Indonesia, akreditasinya unggul, ya. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar. Target aku setahun setengah itu sudah selesai, amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nomor sandal boleh dibilang biru. Oke. Saya dikasih judul sama Pak Norosid waktu itu. Apa judulnya Pak acara istighosa ini? Wah, luar biasa judulnya Bapak Ibu. Ya luar biasa, aku untuk merinding asli. Saya itu masuk NU asli masuk anggota NU baru tahun ini. Di Palembang saya masuk sebagai sekretaris umum LBM, Lembaga Bahsul Masail di Palembang, Kota Palembang. Alhamdulillah di tahun ini diketuai oleh tanfidiyahnya adalah Ustadz Hendra. Jadi kami masuk di Lembaga Bahsul Masail. Kemudian memang dari dulu sudah cinta keluarga NU, dari dulu keluarga NU. Kakek kita kalau masih kakek kita di daerah Kacangan, Solo Tigo. Daerah Kacangan itu adalah Simbah Idris, itu masih ada kakek kita. Dia dekat, beliau dekat sekali dengan Habib Lutfi Pekalongan. Maka silsilah thariqah kami sebenarnya juga nyambung kepada Habib Lutfi, thariqah Syadiliyah. Begitu ceritanya. Oke. Nah, kemudian istri laki pertama siji Pak, siji insyaallah istiqomah insyaallah. Amin. Ibu-ibu langsung merebut pokoknya naik tambah. Mohon maaf saya bukan kiai Bapak Ibu ya, tadi dipanggil kiai dan lain sebagainya, bukan. Saya masih muda, lihat saya di sini paling muda kan. Kalau kiai itu syaratnya 2, punya pesantren, istrinya 2. Saya belum punya pesantren sendiri, belum. Kalau jadi mudir sudah. Kemudian belum istri 2, jangan dipanggil kiai ya, ketok tua nih. Kalau lebih dari itu namanya eyang subur. Oke Bapak Ibu, aku bahas sedikit. 15 menit lagi. Sesuai materi, tidak keluar insya Allah, sesuai judul yang dikasih sama panitia. Pertama, istighotsah kubro. Di atasnya itu besar, istighotsah kubro. Saya aku teko ibu-ibu, istighotsah ya apa? Ayo, apa istighotsah? Ayo ibu-ibu, saya bisa jawab tak kayak kue. Kue juga tak makan. Ayo siapa yang tahu istighotsah? Istighotsah ya apa? Tambah kubro mereka. Apa istighotsah? Istighotsah itu dari kata al-ghawth. Mas dari al-ghawth, dari ghawtha yahudhu ghawthan atau al-ghawthu. Itu kalau anak pesantren sorotnya gitu. Artinya adalah al-ghawth pertolongan. Al-ghawthu artinya pertolongan. Kalau ditambah alif, sin, ta artinya berbeda. Ghafara itu mengampun atau pengampun, ya, mengampuni, itu ghafara. Tapi kalau istighfar itu adalah talabul istighfar, talabul ya ghafar, minta ampun. Kalau al-ghawth itu pertolongan, kalau ditambah alif sin ta artinya adalah talabul ghawth, artinya minta pertolongan. Nah itu Bapak Ibu. Kita langsung ya, wis ya. Mosok baterainya entek, duit 13 juta kok entek baterainya. Oke. Jadi istighotsah itu artinya adalah talabul ghawth, minta pertolongan. Ini Bapak Ibu harus paham. Jadi istighotsah itu artinya minta pertolongan. Kepada siapa?
kepada Allah. Jadi Bapak Ibu datang ke sini minta pertolongan apa? Ini pertanyaan. Bapak Ibu ke sini minta pertolongan apa sama Allah? Ayo, kalian lihat toh? Nah, ke depan diniati minta pertolongannya apa dari rumah itu. Kalau bisa, kalau saya sarankan, sholat 2 rakaat dulu di rumah, 2 hajat. Ya, 2 rakaat hajat, datang ke sini minta istighotsah, minta pertolongan sama Allah. Apa saja terserah. Ya, minta dari apa saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti istighotsah. Makanya dalam istighotsah itu banyak sekali kita minta pertolongan. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala termasuk nyanyian Allah Allah akhirna ya Rasulullah. Itu juga ada istighotsah. Ya, nyanyian istighotsah itu dari akhirna. Aku minta pertolongan ya Allah, kasih aku pertolongan ya Allah, kasih kami pertolongan ya Allah. Itu. Ya, nyanyian itu juga istighotsah. Oke, paham Bapak Ibu istighotsah? Di dalam istighotsah tadi disebutkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu wiritannya Hadramaut itu. Orang-orang Hadramaut senang sekali wiritan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa artinya Bapak Ibu? Oh, artinya ibu-ibu ayo. Lembut, mahal lembut. Makanya aku tadi kalau ibu perhatikan, aku pegang dada aku ini, hatiku. Itu diajarkan ulama Hadramaut. Ketika membaca ya Latif, pegang sini supaya hati kita lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Apa Al-Qur'annya? Walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna, fad'uhu biha. Maka panggil nama Allah yang baik-baik itu. Kalau kita tak pandai membaca doa, oke? Kalau kita tidak pandai membaca doa, cukup panggil nama Allah. Kita pengen supaya kita ini punya kasih sayang, panggil saja ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, supaya kita punya sifat Rahman Rahimnya. Oke, pengen hati kita lembut, sebut saja nama Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya ditakut sama orang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, supaya kita ini mudah memaafkan, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Makanya ada salah satu kiai, salah satu ustadz mengkaji tentang nama-nama Asmaul Husna. Itu salah satunya. Maka perintah Al-Quran itu fad'uhu biha, panggil nama-nama Allah yang baik itu. Kalau kita tidak pandai baca doa yang banyak, panggil saja ya Latif, ya Allah aku pengen lembut, ya Latif, dan lain sebagainya. Oke? Nyambung? Lanjut apa pembatalan? Banyak kurang 7 menit ini. Terus berempat. Oke. Kemudian kita bahas di bawahnya. Itu dengan berkhidmat NU meneguhkan Aswaja dan NKRI. Insya Allah siapa yang berkhidmat kepada NU masuk bagian meneguhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah plus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Sekarang berkhidmah ya apa artinya? Tak preteli satu-satu. Berkhidmah itu dari kata khodama. Makanya kalau bapak-bapak ada orang pintar ada khodam ya. Nah, ada khodam. Ini anak khodam kayak ini. Apa itu khodam? Pembantu pelayan. Ya. Pembantu laki-laki namanya khodimun. Kalau pembantu perempuan namanya khodimatun. Itu sorobnya. Maka berkhidmah itu artinya adalah melayani. Ya, melayani NU dengan sepenuhnya. Oke, itu artinya berkhidmah. Maka seluruh organisasi yang NU dari pusat sampai ke desa itu harus bisa berkhidmat kepada NU. Salah satu khidmatnya nanti adalah mengikuti Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti saya bahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Jadi harus bisa menjadi pelayan yang baik di NU. Budaya NU apa budayanya? Senang sholawatan. Lanjutkan sholawatan. Sekarang aku mau tanya Bapak Ibu, mumpung aku ingat, coba. Biasanya kan ibu-ibu kalau ada kenduren, selamatan, sebelum pulang itu ada yang diletuk dong. Sallu ala Muhammad, ya beda.
Ya pada? Jawabnya piye? Sapa sing jawab sallu alaih? Ayo. Siapa yang jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ayo. Sing bener sing di. Saya akan mengajarkan secara bahasa Arabnya. Sallu ala Muhammad itu artinya adalah hei kalian semua ayo sholawat sama Nabi. Terus kalau jawabnya sallu alaih bener dah? Sopo sih sholawat? Sallu alaih artinya hei kalian semua sholawatlah sama dia. Berarti jeruk minum jeruk. Sing perintah melok perintah. Diperintahke malah merintahke. Ya benar. Nah ini kebanyakan kurang apa ya? Kalau dikatakan kurang paham sebenarnya paham. Di NU itu banyak ulama-ulamanya. Cuma latah mungkin sudah terbiasa enaknya sallu ala Muhammad jawabnya sallu alaihi. Enaknya gitu toh. Itu kurang benar. Karena aku perintahkan misalkan yuk kita balik sekarang ini. Sallu ala Muhammad terus ibu ngomong sallu alaihi. Terus apa sih sholawat? Paham? Maka jawabnya ketika sallu ala Muhammad, kalian semua sholawatlah kepada Nabi Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu? Paham niki? Nah, ketika kita sholat subuh, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim atau wa sallam? Wasallim? Wasallam. Kalau wasalim itu perintah, kalau wasalam fi'il madhi. Dan depan wasallallahu ala sayyidina itu fi'il madhi. Maka ditutup wasallam bukan wasalim. Oke? Nah, ini benerin syaratnya dikit. Biasanya harus aku sampaikan. Selain duduk di Majelis Ulama Indonesia, kita juga semuanya termasuk aku adalah orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU. Oke, kemudian bapak-bapak biasanya kalau habis sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wasallim? Hah? Wasallam. Tapi bapak-bapak banyak wasallim tak? Jujur. Itu kurang pas. Bahkan salah. Kosakata bahasa Arabnya salah. Harusnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Baru kalau ya Rabbi sholli wa sallim. Itu. Paham? Tambah ilmu nama batal. Pulang istighosah harus dapat ilmu. Kalau tidak dapat ilmu namanya ya sidik-sidik wae, yang penting dapat ilmu. Terapkan ibu-ibu pengajian Yasinan dan lain sebagainya itu diganti ya, diganti. Saya sanggup mempertanggungjawabkan itu. Ketemu Gus Ba, wani ya Bu. Kalau itu benar, ya. Oke. Berikutnya aswaja. Sopo si aswaja? Oke. Di hadis Imam Abi Dawud diterangkan Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan orang-orang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Wa wahidun fil jannah, cuma satu golongan yang masuk surga kata Rasulullah. Ibnatan wa sab'un, 72-nya finnar, masuk dalam neraka. Siapa itu satu golongan? Apa kata Rasulullah? Al-jamaah, yaitu yang jamaah. Diterangkan di hadis yang lain apa itu jamaah? Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan yang mengikuti yang mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sahabat itu kata Rasulullah. Jadi ahlu sunnah dari hadis awalnya itu adalah orang yang mengikuti baginda Nabi dan mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan siapa yang mengikut Rasulullah dan pengikut sahabat Rasulullah, yaitu yang tidak keluar dari Al-Quran, yang tidak keluar dari hadis Nabi, yang tidak keluar dari ijma' para ulama, maka itulah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian menurut Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari,
Karena banyak sekali ulama-ulama, maka dikategorikan ya siapa aliran yang mengikuti benar-benar mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat. Maka Hadratul Syekh memperinci lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama soal akidahnya mengikuti Imam Hasim Al-Ash'ari atau Hasan bukan Hasim, Hasan Al-Ash'ari atau terkenal dengan Imam Ash'ari atau Ash'ariyah, pengikutnya disebut Ash'ariyah, atau mengikuti akidahnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau pengikutnya disebut Maturidiyah. Oke. Imam Ash'ari dan Imam Maturidi ini tidak berselisih, hanya sedikit saja, dan itu pun tidak begitu parah berselisihnya. Maka siapapun ahli sunnah wal jamaah akidahnya mengikuti Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Oke? Seperti yang sudah di pesantren-pesantren akidahnya akidatul awam ya dan lain sebagainya, itu adalah akidahnya Imam Ash'ari. Selamat insyaallah. Imam yang lain seperti Mu'tazilah, Jabariyah itu begini, atau Qadariyah. Jabariyah itu begini, perbuatan seseorang itu dipaksa oleh Allah. Nah ini akidah tidak sesuai yang dikatakan Rasulullah. Jadi perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini adalah Allah yang maksa. Nah kira-kira cocok tidak di logika? Cocok tidak? Jadi kalau ada pejabat korupsi yang disalahkan Allah, karena semua perbuatan itu adalah Allah yang menjalankan. Salah pun tidak di otak kita? Salah, maka jangan diikuti. Ada Qadariyah ya, sepenuhnya apapun yang kita kerjakan termasuk kekuatan daya yang ada di tangan kita dan kaki kita itu adalah kita yang atur. Ini juga salah. Siapa yang ngasih daya kita? Kita bisa berjalan, yang ngasih daya siapa? Allah. Makanya akidah Ash'ari dengan akidah Maturidi mengambil tengah-tengahnya. Kalau daya itu ada dari Allah yang menciptakan, kemudian yang mengerjakan adalah kita sendiri. Makanya ada firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan tersebut. Berarti kan sesuai kita dong. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga keburukan. Nah, itulah selamatnya akidah Ash'ari dan akidah Maturidi. Oke, paham di sini? Insya Allah itu dari pusat sampai ke desa akidahnya sama. Selamat insya Allah. Kemudian soal fikihnya Bapak Ibu, fikihnya mengikuti 4 madhab. Tidak boleh keluar dari 4 madhab, karena 4 madhab ini ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis dan lain sebagainya. Siapa itu? Imam pertama yang paling tua Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di NU, karena orang-orang kita ini termasuk aku tidak bisa memahami semua ulama 4 itu dalam satu permasalahan, maka NU memilih salah satu dari 4 itu, yaitu memilih madhab Imam Syafi'i. Selamat insya Allah. Nah, terus kalau dilihat dari tasawufnya mengikuti Imam Junaidi atau Imam Ghazali, karena selamat. Saya di Palembang dan insya Allah nanti di depan rumah mau saya bikin padepokan depan rumah itu, saya mau mengaji tentang tasawufnya Imam Ghazali yang kecil-kecil dulu di kitab Bidayatul Hidayah. Di Palembang sudah aku terapkan itu kitab Bidayatul Hidayah, membahas tentang fikih tapi ada tasawufnya sedikit-sedikit, ada adab. Nah, adab itu bagian dari tasawuf Bapak Ibu. Ya, nah di situ. Oke. Kalau kita mengikuti itu semua berarti kita aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Oke, selesai. Selesai. Insya Allah kalau ahli sunnah wal jamaah juga cinta NKRI, hubbul watan minal cinta tanah air itu sebagian dari makanya aku tadi nangis, aku nyanyian maju aja lali aku.
ayo maju, ayo terus maju. Wah, langsung merinding aku. Kalau itu didengar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bid'ah, syirik, itu langsung gemeter nih. Makanya orang-orang Syiah tidak bisa masuk ke masjid kita. Kenapa tidak bisa masuk, Ustaz? Karena dulu ada ulama menerapkan ketika sholat tarawih itu bacaannya al-khalifatul ula apa? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sampai sekarang tak? Itu orang Syiah dulu mau masuk ke masjid-masjid kita. Tapi ulama ini membuat seperti itu supaya kuping mereka itu gatel. Karena Syiah tidak cinta dengan sahabat Nabi Khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tidak cinta orang Syiah. Bahkan Bapak Ibu aku kasih tahu, orang Syiah itu sandalnya, di bawah sandalnya ditulis nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Sandalnya dibawa kemana? Ke dalam WC. Saking bencinya. Nah itu bukan akidah kita. Kita bukan akidah Syiah. Oke, jelas. Sedikit tambahan sedikit. Kalau ikut madhabnya Imam Syafi'i, wiritannya juga ikut madhab Imam Syafi'i. Ini yang mungkin kelupaan sama Bapak Ibu. Di dalam kitab fikih, habis sholatnya saja aku terangkan habis sholat. Kalau Bapak Ibu pengen ngaji sama aku, setiap malam ini, biasanya malam Ahad, aku ada pengajian, saya ada pengajian di Karanganyar. Di dekat lautnya itu ada pengajian fikih membahas tentang amaliyah Imam Syafi'i. Ketika sholat, pengen tak dosanya diampuni oleh Allah? Pengen? Nih, ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, itu apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ghufira lahu, akan diampuni dirinya itu, ya, ghufira lahu dunubuhu, kurang lebih seperti itu, walau min harsi walau farro lupa aku, kayak apa nanti aku, intinya bahasa Indonesia begini, siapa yang membaca itu dia akan diampuni dosanya walaupun dia itu lari dari peperangan. Saking dahsyatnya itu, saking dahsyatnya.